Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Dwi Rahayu dari kelas PAU 2B. Di sini saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menjadi nabi, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Ayah Luqman adalah Baura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun dan menjadi guru Nabi Daud alaihi salam. Sebelum Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, dan menggembala domba, kemudian diangkat menjadi hakim. Luqman mempunyai banyak anak, namun anak-anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Berikut cerita Luqman Al-Hakim dan anaknya. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai. Sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu enak-enakan menaiki keledai, sementara anaknya dibiarkan berjalan? Zolim banget ayahnya." Orang lain pun juga berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang dinaikkan ke atas keledai. Kasihan kan ayahnya." Kemudian Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, kemudian orang-orang pasar juga berkata, "Lihat, kurang ajar sekali anak itu. Ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki. Zolim banget anak itu." Orang yang lainnya juga berkata, "Iya, seharusnya anak itu lebih mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya. Zolim banget anak itu." Luqman pun berhenti lagi. Lalu ia menaiki keledai itu bersama anaknya, dan mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Tak lama lagi, ramai orang-orang pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai ini pasti kesakitan. Patah nanti tulang belakangnya. Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu? Ini merupakan penyiksaan terhadap keledai tersebut. Zolim sekali kalian." Lalu mereka berdua berhenti lagi. Lalu keduanya pun turun dari atas keledai dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Haduh, sedang apa mereka punya keledai? Untuk apa mereka punya keledai tapi tidak dinaiki? Buat apa punya keledai jika tidak dinaiki? Harusnya mereka kan menaiki keledai tersebut. Untuk apa punya keledai kalau begitu?" Hal itu membuat Luqman tak tersenyum lagi, dan Luqman dan anaknya duduk di bawah pohon sambil mengikatkan keledainya. Setelah itu, lalu anaknya berkata, "Ayah, mengapa semua orang berkata apa yang kita lakukan itu selalu salah? Waktu ayah naik, dibilang ayah yang zolim. Waktu saya yang naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang zolim. Waktu kita berdua naik, kita dibilang zolim. Waktu kita berdua turun dan tidak menaiki keledainya, kita dibilang bodoh karena tidak menaikinya." Lalu Luqman pun berkata, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi, Nak. Kita itu tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Allah menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tapi kadangkala mereka hanya bisa mencemooh tanpa melihat keadaan yang sebenarnya." Lalu anaknya pun bertanya lagi,
Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu? Luqman pun menjawab, mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin semua yang kita lakukan adalah niat karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita melakukan sesuatu karena manusia, kita akan menjadi keliru karena pendapat mereka itu berbeda-beda. Biarlah Allah saja yang menghakimi kita atas perbuatan kita benar atau salah. Lalu anaknya berkata, berarti tidak salah kan kita menaiki keledai atau hanya berjalan asal kita tahu alasan yang kita perbuat? Luqman pun menjawab, iya betul. Apa yang kita perlu risaukan adalah jika kita melakukan perbuatan yang salah. Kita tidak perlu risau terhadap pendapat mereka. Yang perlu kita khawatirkan jika kita melakukan perbuatan yang salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Hikmah yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, yang pertama, bahwa kita harus memiliki prinsip dalam hidup. Prinsip untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Yang kedua, semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak perlu risau atas omongan atau cacian dari orang lain, selagi perbuatan kita mengarah kepada kebaikan. Yang keempat, jangan mendengarkan perkataan orang lain yang membuat kita akan berpikiran negatif. Yang bisa membuat kita berpikiran negatif. Yang kelima, mendengarkan nasihat orang tua atau mendengarkan nasihat orang lain jika itu bertujuan kepada kebaikan. Yang keenam, harus bisa introspeksi diri jika kita salah. Yang ketujuh, senantiasa berpengetahuan luas. Karena dengan mengetahui apa yang kamu tahu dan ketahui apa yang tidak engkau tahu, dari kisah tersebut, orang-orang yang tadi dilewati adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak punya semangat untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga mereka berbicara berdasarkan apa yang mereka lihat tanpa melakukan tabayun terhadap kita. Orang yang berakal dan berilmu pastilah menjaga dirinya dari keburukan. Relevansi atau nilai-nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak usia dini. Yang pertama, mengajarkan mereka bahwasanya mereka harus bisa mendengarkan atau mematuhi nasihat dari orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Seperti halnya anaknya Luqman yang selalu berbuat baik kepada Luqman. Yang ketiga, berpendirian teguh terhadap perbuatan mereka. Mereka harus bisa percaya diri atas apa yang mereka perbuat. Yang keempat, berperilaku rendah hati dan tidak angkuh. Saat orang-orang mencaci atau mengomentari Luqman dan anaknya, mereka tidak menjawabnya, melainkan hanya bisa tersenyum. Yang kelima, hendaklah selalu bersifat sabar
dalam semua keadaan. Meskipun masih banyak orang-orang yang sering mengomentari kita, mencaci kita, tapi hendaklah kita harus memiliki sifat yang selalu sabar. Mungkin itu saja. Berikut adalah rujukan atau sumber yang saya dapat untuk membuat video ini. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.